radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat keadaan pada akhir-akhir ini, ya banyak hal-hal yang seringkali membuat kita mengalami kekhawatiran. Ya, misalnya ketika terjadi COVID, ya, pandemi COVID-19. Semua orang pasti mengalami kekhawatiran melihat begitu tingginya orang yang meninggal atau yang terinfeksi, yang masuk rumah sakit. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Belum setelah kejadian itu muncul lagi masalah-masalah yang lain, misalnya kelangkaan minyak goreng. Nah, membuat orang khawatir bagaimana dengan mungkin orang yang bergerak dalam bidang usaha, bagaimana dengan usahanya, dengan harga-harga yang mahal, barang tidak ada. Kemudian muncul lagi nih dengan subsidi BBM yang harus pakai aplikasi. Ya, banyak orang akan mengalami kekhawatiran-kekhawatiran di dalam kehidupannya. Nah, tapi pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menghiburkan kita atau kembali menguatkan kita bahwa jangan kita khawatir dalam segala hidup ini, ya, karena kita percaya bahwa segala sesuatu ada yang atur, ya, yaitu Tuhan sendiri. Ya, mungkin dunia akan seperti itu, tapi ya rencana Tuhan akan berbeda dengan rencana-rencana oleh manusia atau rencana-rencana dunia. Nah, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Nah, tim pendengar Radio Citra Kasih sudah sering mendengar juga firman Tuhan ini atau sering membaca firman Tuhan ini tentang hal kekhawatiran, ya. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, ya. Saya akan bacakan buat pendengar Radio Citra Kasih. Nanti kita akan melihat satu persatu bagian daripada firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita bahwa janganlah khawatir dalam menjalani kehidupan ini, ya. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Nah, seringkali hal-hal ini yang membawa kekhawatiran di dalam setiap kehidupan manusia atau kehidupan kita tentang masalah, ya, kebutuhan hidup, ya. Kebutuhan hidup, karena ya memang ini bagian dari bagian penting dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan hidup kita, ya bagaimana kita mau bisa menjalani kehidupan ini, ya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, karena itu aku, ya, Tuhan berkata kepadamu, ya, jangan khawatir akan hidupmu, ya. Hidup itu pasti menyangkut apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, ya. Tapi Tuhan katakan jangan khawatir akan tubuhmu, ya, apa yang hendak kamu pakai, ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jadi saya katakan tadi yang seringkali membuat manusia khawatir atau apa yang harus dia makan, ya, ya tentu kebutuhan jasmani, ya. Apa yang dia harus pakai, pakaian, ya, kebutuhan jasmani. Nah, seringkali yang membuat kita khawatir ini masalah-masalah kebutuhan jasmani. Ya, tapi Tuhan berkata itu kebutuhan-kebutuhan jasmanimu tidak terlalu penting dibanding dengan apa tadi? Dibanding dengan hidupmu, ya. Ya, apa gunanya kamu punya makanan? Apa gunanya kamu punya pakaian tapi ya kamu tidak hidup? Kalau bisa dikatakan seperti itu, ya. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Harusnya membuat kita khawatir ketika hidup kita, ya, terancam misalnya, ya. Karena kembali kalau kita lihat di bagian firman, apa gunanya orang memiliki seisi dunia ini tapi kalau dia kehilangan nyawanya, gitu kan, dia tidak hidup, ya.
Apa gunanya kita punya makanan yang banyak, tapi kalau kita tidak hidup? Apa gunanya kita punya pakaian yang banyak kalau kita tidak hidup? Makanya Tuhan katakan hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi soal makanan, soal minum, soal pakaian harusnya tidak membuat kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Tapi seringkali yang membuat manusia khawatir adalah hal-hal itu. Selanjutnya dikatakan di ayat 26. Ya. Nah, ini Tuhan Yesus, ya, ini bagian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, dia mengumpamakan burung gitu ya. Dikatakan, coba lihatlah, pandanglah burung-burung di udara atau burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Jadi kembali, coba kita perhatikan ciptaan yang lain. Ya. Nah, ini diumpamakan di situ. Coba kamu lihat burung-burung di udara. Mereka, atau apakah dia pernah menabur? Ya. Dikatakan yang tidak menabur. Ya. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Sama apa beda dengan manusia? Manusia misalnya kita bisa bekerja di sawah, menabur, kemudian kita menuai, ya, kemudian kita kumpulkan bekal itu untuk, ya, entah di lumbung, entah di mana kita simpan, ya, dengan harapan itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi coba perhatikan burung-burung yang di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Ya. Nah, seringkali ini juga diumpamakan, wah, coba perhatikan burung-burung di udara. Ya. Memang dia tidak pernah menabur, dia tidak pernah menuai, dia tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Benar, Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Ya, kalau kita perhatikan burung pipit misalnya, ini dekat dengan petani ya. Ketika padi sudah mulai menguning, dia juga ikut ambil bagian kan di sawah itu. Makanya seringkali dibuatkan orang-orangan untuk mengusir burung-burung itu. Tapi coba perhatikan, memang apa yang firman Tuhan katakan sama gitu kan. Burung pipit itu pernah nggak menabur, pernah nggak menuai, dia tinggal datang makan, ya, tidak pernah menyimpan, tapi mereka tetap hidup. Tuhan sudah siapkan makanan, mereka tinggal berusaha. Ya. Jadi kalau kita tarik dalam kehidupan kita, artinya tidak usah khawatir, Tuhan sudah siapkan, ya. Tuhan sudah siapkan apa yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan jasmani, baik itu makanan, baik itu minum, baik itu pakaian. Tuhan sudah siapkan semuanya. Jadi tidak usah kita mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Ya. Kita diperbandingkan dengan burung gitu ya, yang tidak pernah menuai, tidak pernah menang. Tapi ada bagian yang dikerjakan oleh burung-burung di udara, di situ dikatakan. Tuhan siapkan, tapi bukan berarti burung itu hanya duduk di atas pohon. Ya. Kemudian Tuhan datang bawa ke makanan. Tapi ada usaha yang mereka kerjakan, mereka harus terbang. Ya. Ada tantangan yang mereka hadapi, misalnya dia harus berhadapan dengan petani yang punya sawah, punya ladang, punya padi itu. Ya, mereka harus diusir. Ya. Ada usaha yang mereka lakukan di sana. Ya, burung-burung itu ada usaha yang dilakukan, terbang, mencari. Memang Tuhan sudah siapkan, tapi ada usaha terbang, mencari, dan ada tantangan yang mereka hadapi di sana. Sama juga dengan kita. Ya, artinya apa yang kita butuhkan Tuhan sudah siapkan. Ya, tapi kan ada usaha yang harus kita kerjakan. Ya, sawah, ladang Tuhan sudah siapkan. Tapi kalau kita hanya duduk-duduk, nggak menggarap, nggak menabur, ya, nggak mengolah tanah itu, nggak mungkin ada hasilnya kan. Ya. Jadi
Tuhan sudah siapkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya. Ada bagian yang harus kita kerjakan supaya apa yang kita butuhkan tadi tercukupi. Ya. Pandanglah burung-burung di udara atau di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Jadi ketika kekhawatiran itu menghampiri kita, ya, kekhawatiran masalah apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, ya coba lihat aja, kembali lihat burung-burung di udara yang Tuhan pelihara. Masa sih saya ciptaan atau anak Tuhan, ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, masa Tuhan tidak pelihara? Ya. Kemudian di ayat yang ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Apakah ketika kita mengalami kekhawatiran, ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita? Justru ketika kita khawatir akan apa yang kita perlukan, justru kita akan semakin susah gitu, semakin sulit. Ya. Rasanya semua tertutup ketika kekhawatiran itu menguasai saudara dan saya. Rasanya tidak ada jalan. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang bisa ditambahkan. Justru malah keterpurukan yang kita alami ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, masalah, kebutuhan, apa yang kita perlukan. Ya, kembali ingat janji Tuhan. Ya, burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita sebagai ciptaan yang berharga di matanya. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi ada dua perumpamaannya. Ketika kita mengalami kekhawatiran, Tuhan katakan, coba kau perhatikan. Ya, coba perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Tapi coba lihat begitu indahnya. Ya. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Bunga saja Tuhan pelihara, apalagi kamu, anak Tuhan, anak-anaknya. Masalah kebutuhan pakaian, makanan, minuman itu bagi Tuhan itu kecil. Ya. Tuhan katakan, perhatikan burung-burung di udara, perhatikan bunga bakung di ladang yang Tuhan dandani begitu rupa, tanpa mereka meminta. Bahkan dibandingkan dengan Salomo pun tidak terkalahkan kemegahan daripada bunga-bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi Tuhan katakan ketika kita mengalami kekhawatiran, sebenarnya kita kurang percaya. Ya. Kurang percaya alias kita tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita? Ya. Kalau kita mengenal Tuhan kita, pemilik alam semesta ini, Dia adalah sumber segala sesuatu, termasuk kebutuhan saudara dan saya. Ya. Kalau kita percaya Dia yang mengendalikan segala sesuatunya, termasuk kebutuhan saudara, termasuk kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, Tuhan yang siapkan semuanya. Ketika kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, itu akan terpenuhi semua. Nah, seringkali yang menjadi kendala adalah kurang percaya. Ya. Kalau kita baca di dalam Injil Sinoptik, ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kena penyakit ayan, ketika mereka berdoa dan tidak sembuh,
Tuhan Yesus katakan apa? Kamu kurang percaya. Ya. Seringkali hal-hal dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi ketika kita berdoa dan tidak terjadi apa-apa, seringkali pengaruhnya karena kita tidak percaya apa yang kita doakan. Tapi ketika kita percaya bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan bisa kerjakan semua itu karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita mampu melakukan segala sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Ya. Percayakan hidupmu. Ya. Ini teguran dari Tuhan. Kenapa kamu khawatir? Nah, lihat itu bunga-bunga di padang nggak ada artinya, tapi Tuhan dandani sedemikian rupa. Apalagi kamu adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ada karakter Allah dalam diri kamu. Masa sih Tuhan tidak perhatikan kebutuhanmu? Itu kecil. Tuhan katakan itu kecil. Ya, jangan kamu khawatir. Ya, jangan kamu dikuasai kekhawatiran. Ya. Dikatakan sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Kata-kata ini adalah kata-kata yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kembali itu. Sebenarnya ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup, apalagi kita dikuasai kekhawatiran, kita nggak mengenal Allah yang kita percaya. Ya, mungkin kita hanya status saja kita orang Kristen atau orang percaya, tapi kita tidak mengenal siapa Yesus itu. Bahwa dia adalah Tuhan, ya, bahwa dia adalah jalan keselamatan, bahwa dia adalah Allah yang mampu membawa saudara dan saya yang percaya kepadanya keluar dari setiap persoalan-persoalan hidupmu. Tapi kau harus percayakan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangannya. Kalau kamu mengalami kekhawatiran, datang kepada Yesus, minta apa yang kamu butuhkan. Tuhan Yesus katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Tuhan akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Ya. Jadi sekali lagi dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Nah, ini kebutuhan-kebutuhan jasmani. Apa yang akan kami pakai? Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ketika saudara berkata, apa yang kami akan makan? Ya, sehingga kekhawatiran itu menguasai. Ya, mungkin di rumah kita sudah tidak ada beras, sudah tidak ada uang, sehingga muncul kekhawatiran, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Sehingga kekhawatiran itu sudah mulai menguasai kita. Firman Tuhan katakan, ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal Allah. Ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tahu. Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan makanan, bahwa kamu memerlukan minuman, bahwa kamu memerlukan pakaian. Ya. Jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran hanya karena masalah makanan, hanya karena masalah minuman, hanya karena masalah pakaian. Kalau di awal tadi dikatakan bahwa bukankah tubuh itu lebih penting? Ya. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian itu, dari makanan itu? Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Jadi semua itu dicari. Ya. Pertanyaannya bagi kita sekarang, ketika kita menghadapi kondisi-kondisi kehidupan ini, apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah mampu
membawa saya keluar dari persoalan yang sedang saya hadapi. Ya. Tuhan Yesus tidak hanya mampu mengatasi persoalan makanan, persoalan minuman, persoalan pakaian, tapi segala persoalan yang kau hadapi dalam hidup, Tuhan Yesus sanggup memberi jawabannya. Kita akan kembali mendengarkan satu pujian, Tuhan Yesus setia. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah hidup di dalam Kristus tidak akan berkata lagi apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Kita tidak akan dikuasai lagi oleh kekhawatiran-kekhawatiran masalah kebutuhan-kebutuhan jasmani, karena kita percaya bahwa Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan mampu memberikan segala yang kita perlukan. Yang Tuhan inginkan dari semuanya adalah di ayat 32 dan 33 dikatakan di situ bahwa ketika kita masih hidup di dalam pikiran-pikiran dikuasai oleh kekhawatiran, ya kita sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kita belum mengenal siapa Allah yang kita sembah. Tetapi dikatakan Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kamu memerlukan makanan, kamu memerlukan minuman, kamu memerlukan pakaian. Tapi yang Tuhan mau dari kita semua, orang-orang percaya, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau butuhkan di atas ketika engkau mencari Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan memberikan semuanya itu. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saya kira ini pentingnya, ini poin pentingnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya, ya, yang kita uraikan dari atas itu tentang kebutuhan kebutuhan makanan, kebutuhan minuman, kebutuhan pakaian, Tuhan akan cukupkan semuanya itu, akan ditambahkan kepadamu ketika engkau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, gimana kita mencari kerajaan Allah? Ini menjadi pertanyaan, mungkin akan menjadi pembahasan tersendiri. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita semua, ya orang-orang percaya, seringkali masalah untuk setahun kita sudah pikirkan hari ini. Ya, benar ya? Benar. Seringkali masalah untuk setahun sudah dipikirkan hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Katakan jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, hari ini punya kesusahannya sendiri, besok punya kesusahannya sendiri, lusa punya kesusahannya sendiri. Tapi seringkali kita pikirkan 1 minggu ke depan, kita sudah pikirkan 2 minggu ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita sudah pikirkan. Makanya seringkali kita dihantui oleh rasa kekhawatiran karena masalah 5 tahun ke depan kita sudah pikirkan hari ini. Nah, tapi menjadi poin bagi kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kenallah Tuhan, siapa Tuhan yang kau percaya? Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang mampu menyediakan segala sesuatu. Dia pengendali sesuatu. Segala sesuatu termasuk hidup saudara dan saya. Sama dengan saudara dan saya. Ketika menemukan kerajaan Allah itu di mana sih? Ya, kalau kita lihat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Ya. Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, ya, tapi soal damai sejahtera dan sukacita. Ya, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Di mana ada kebenaran, di situ ada kerajaan sorga. Di mana ada sukacita, di situ ada kerajaan sorga. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kerajaan sorga. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak dikuasai lagi oleh kekhawatiran. Ya, soal makan, soal minum, soal pakaian, semua itu Tuhan akan siapkan. Tapi tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Ya,
yang membuat kita banyak bongkok gitu karena ya kesusahan untuk 1 tahun kita sudah pikirkan hari ini ya, padahal kita tidak tahu perubahan-perubahan apa yang akan terjadi ke sana. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, hari esok punya kesusahannya sendiri. Itu yang firman Tuhan katakan. Terima kasih, semoga apa yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang hal kekhawatiran menjadi ya mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki Allah yang mampu memberikan apa yang seringkali membuat kita khawatir tentang makanan, tentang pakaian, tentang minuman. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk udah carilah dahulu kerajaan Allah, dekatlah sama sumber itu, dekatlah sama Tuhan, karena Tuhan yang mampu menyediakan semuanya, Tuhan yang mampu memberikan semuanya. Ya, ya ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya kita akan jauh dari hal-hal yang mengkhawatirkan hidup kita. Tapi kita akan selalu melihat bahwa Allah yang saya percaya, Allah yang saya sembah, Allah yang sanggup membawa keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran lagi. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada pagi hari ini.